Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban di dalam kenyamanan untuk bersama di dalam kita mau beribadah, supaya kita menonaktifkan suara panggilan masuk di HP kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai nas minggu sengsara keempat saat ini yang terambil dari Yesaya 53 dari ayat 11 sampai dengan 12, demikian firman-Nya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 219 bait yang pertama dan yang kedua. Salam bagi saudara yang dikasihi Allah, kasih karunia Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Jemaat duduk kembali. Nats pembimbing buat kita hari ini terambil dari sebagai tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah keserupaan dengan Kristus mengalahkan dosa. Tema ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan iblis agar kita hidup bagi Allah. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Pengakuan dosa. Allah datang dalam diri Kristus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk memulihkan dunia. Suatu wujud kasih bahwa Allah mau mengampuni kita. Firman Allah berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Berdasarkan ajakan firman Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa kita kepada Allah. Kita mengaku dosa secara pribadi. Selaku jemaat Tuhan, kita mengaku, Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami datang dengan merendahkan diri. Kami mengakui semua khianat, salah dan dosa kami, baik terhadap Engkau, keluarga, gereja, sesama, lingkungan dan negara bangsa kami. Kami berdosa dengan sering dan sengaja mengabaikan firman-Mu, perintah dan ketetapan-Mu, serta menjauhi persekutuan dengan-Mu. Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Supaya ku dikurungkan di
Jemaat diundang berdiri. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah yang terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Jemaat duduk kembali. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada sabdanya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kami menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Untuk kita mempersiapkan diri menerima firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 120 bait yang pertama dan keempat. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan dalam kita menerima firman-Nya. Tuhan Allah Bapa kami, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang Maha Kasih. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Bapa, kami datang bersama-sama dalam ibadah minggu kami, dan kembali kami akan menerima firman-Mu. Urapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus,
sehingga kami dengan penuh kerendahan hati menerima firman Tuhan dengan penuh syukur. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami bersedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, doa ini kami serahkan kepada Bapa di surga. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membaca secara bergantian. Pria membaca pada ayat-ayat yang ganjil, wanita pada ayat yang genap, dan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Saya masih membaca dalam terjemahan baru pertama, dan untuk menghormati firman Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Satu Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13, pembacaan dimulai dari pria. 1, 2, 3. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Damai sejahtera Tuhan ada bagi kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama sudah memasuki Minggu Sengsara yang keempat, dan tema firman Tuhan bagi kita adalah keserupaan dengan Kristus mengalahkan dosa. Keserupaan dengan Kristus mengalahkan dosa.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk Yahudi dan juga yang bukan Yahudi. Kota Korintus adalah pusat perdagangan dan budaya yang penting, tetapi selain itu juga dikenal karena moralitas yang rendah dan praktek penyembahan berhala. Dalam lingkungan yang demikian, umat Kristen di Korintus menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan iman mereka di tengah godaan budaya dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Salah satu yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi jemaat Korintus adalah penyembahan berhala. Berhala di sini bukan hanya penyembahan terhadap patung-patung, tetapi juga bagaimana budaya begitu masuk dalam hati dan pikiran jemaat di Korintus sehingga bisa mempengaruhi pikiran mereka, tindakan mereka, sehingga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita dapat menghadap Allah secara murni, itu adalah berhala. Termasuk juga ilmu pengetahuan, kepandaian, dan juga kekayaan yang mereka miliki pada saat itu bisa menjadi berhala. Beberapa anggota jemaat masih terlibat dalam kebiasaan yang berkaitan dengan kultus penyembahan berhala, termasuk juga makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13, Paulus menggunakan pengalaman umat Israel selama perjalanan mereka dari padang gurun sebagai contoh. Paulus ingin menekankan bahwa meskipun umat Israel telah menerima banyak berkat dan petunjuk dari Tuhan, banyak dari mereka jatuh ke dalam dosa dan mengalami konsekuensi yang berat. Ada yang sampai kehilangan nyawa dan juga beberapa dari mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13, kita bisa belajar beberapa hal. Ayat pertama sampai dengan kelima, kita bisa belajar tentang pengalaman sejarah sebagai peringatan. Semua orang Israel yang dipimpin Musa mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa, termasuk penyeberangan Laut Merah, pemberian mana sebagai makanan, dan air yang mengalir dari batu. Tapi meskipun mereka menyaksikan mujizat yang besar dan menerima berkat yang melimpah, banyak dari mereka tetap jatuh dalam dosa sehingga tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian. Itu berarti jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sebagai orang percaya mengalami banyak mujizat, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita, tidak menjamin bahwa kita tetap taat dan setia. Bisa saja berkat yang melimpah, banyak hal yang kita alami yang menyebabkan kita nyaman, justru menyebabkan kita jauh dari Tuhan, karena merasa saya bisa kok menghadapinya dengan kekuatan saya, dengan pikiran saya, dengan apa yang saya miliki tanpa mengandalkan Tuhan. Kemudian kita belajar dari ayat 6 sampai dengan 11, kesadaran akan dosa sebagai pengingat. Berbagai peristiwa dalam sejarah umat Israel bukan hanya sekedar catatan sejarah untuk dibaca dan dipelajari, tetapi sebagai peringatan agar menjadi pelajaran yang harus dipahami dan diterapkan oleh kita. Jika tidak waspada, kita dapat terjatuh pada godaan yang sama, yaitu pemberontakan terhadap Tuhan, penyembahan berhala, dan persinahan. Persinahan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya berkaitan dengan persinahan secara jasmani, tapi juga persinahan secara rohani. Persinahan secara rohani maksudnya adalah
kita tidak memandang Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya sumber berkat. Tetapi kita bisa mengandalkan hal yang lain di luar Tuhan. Itu sudah berzina karena menduakan Tuhan. Selingkuh artinya tidak setia kepada Tuhan. Tidak Tuhan yang menjadi satu-satunya, tapi Tuhan nomor satu dan ada yang lainnya. Itu persinahan rohani, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemudian kesadaran akan dosa dapat membantu kita tetap fokus dan tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merusak iman kita. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita juga harus sadar tentang kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita? Pada beberapa minggu yang lalu, khotbah tentang pencobaan di padang gurun. Ada 3 hal yang biasanya menjadi kelemahan dari manusia, yaitu tentang perut, tentang kuasa, dan juga tentang gengsi. Dan 3 hal ini biasanya yang menjadi pencobaan atau godaan bagi kita. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita itu tidak hanya untuk dihafalkan oleh anak-anak katekisasi, oleh anak-anak sekolah minggu, tapi doa Bapa kami itu harus kita doakan supaya kita sungguh-sungguh dapat mengerti bahwa setiap hari kita membutuhkan Tuhan, setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Doa yang isinya tentang diantaranya, jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena apa? Tuhan Yesus tahu bahwa setiap murid itu memiliki kelemahan masing-masing. Sehingga kelemahan itu bisa dipakai oleh pihak si jahat untuk mencobai kita, untuk membuat kita goncang imannya, kemudian menjauh dari Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 kita belajar bahwa janji kesetiaan Tuhan sebagai pengharapan. Paulus memperingatkan bahwa siapapun yang merasa berdiri teguh harus berhati-hati agar tidak jatuh. Ya, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Namun di tengah-tengah peringatan ini Paulus juga memberikan jaminan bahwa Tuhan setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Janji Tuhan memberi kita pengharapan dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita melawan dosa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedikit bercerita tentang pengalaman kami tadi pagi sebelum kami dapat tiba di GKO Depok 1 dengan selamat, walaupun saya sampai 15 menit kurang dari jam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal ada ketentuan tidak tertulis bagi para pelayan di hari Minggu khususnya, sebaiknya hadir 30 menit sebelum acara berlangsung, sebelum ibadah berjalan. Bagus lagi kalau lebih cepat dari itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika tadi saya datang sudah kurang 1/4 jam, itu rasanya luar biasa. Karakter saya diuji dan ternyata saya belum sabar. Ibu saya melihat saya itu kelihatan bahwa saya tidak tenang dan kemudian sering lihat jam. Kemudian ada dosa yang saya lakukan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Bersungut-sungut saya mulai menyalahkan, iya kenapa sih kita tadi terlambat sih pesennya. Lalu ini kenapa lagi Pak drivernya berkali-kali cancel, harusnya langsung cancel dong. Tunggu dulu saya kasih kalimat pernyataan baru di cancel. Itu kan sudah makan waktu lama. Mulai lagi, ini gimana nanti kalau terlambat?
waduh saya harus telepon majelis ini supaya mereka siap-siap. Ternyata benar Bapak Ibu Saudara, di sini PPF dan juga para penatua yang lain mulai cemas dan mulai mengatakan siap-siap PPF untuk menggantikan pelayan firman. Ya, karena kalau dilihat setiap hari Minggu itu sepertinya gampang ya tugas PPF ya. Cuma berdoa kok di konsistori sebelum ibadah dan kemudian setelah ibadah, lalu memberikan Alkitab dan juga membawa kembali Alkitab, pelayan firman. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas PPF itu lebih dari itu. Karena ada pernyataan jika pelayan firman berhalangan hadir, maka pengantar pelayan firman itu harus menggantikan pelayan firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap PPF dimanapun berada harus menyiapkan diri. Yang pertama, jauh-jauh hari berdoalah untuk pelayan firman-Nya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak ada tantangan. Dan yang kedua, jika hal itu terjadi, Tuhan mampukan PPF untuk menggantikan PF. Amin. Bersedia Bapak Ibu ya penatua? Bersedia ya? Pasti Tuhan mampukan untuk hal itu. Setelah bersungut-sungut, kemudian dalam pikiran, dalam hati sudah mulai pokoknya tidak tenang. Kemudian juga saya mengatakan, aduh perut saya mulai mules, kepala saya mulai sakit. Sebentar-sebentar lihat jam, kemudian senyum saya mulai hilang, entah kemana. Karena memang sudah ada bahasa asing, kemurungsung gitu ya. Kemurungsung itu kalau diterjemahkan, pokoknya panik yang nggak enak banget gitu rasanya. Ya, kemudian ibu saya yang luar biasa ya, Tuhan bisa mengingatkan kita lewat siapapun, ya, lewat orang-orang di sekitar kita, terutama melalui firman Tuhan, melalui doa kita dan juga melalui alam sekalipun. Saya diingatkan untuk tenang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Saya bilang iya, itu khotbah hari ini, tapi nggak gini juga kali caranya, diuji dulu pelayan firman-Nya gitu ya. Lalu mulai lagi dosa yang lain, penyembahan berhala, hampir ke sana karena saya mulai berhitung. Ini sampai 7 kali di cancel loh. Berarti mungkin ada kaitannya dengan minggu sengsara yang ada 7. Gak ada hubungannya sebenarnya sih ya, tapi mulai dihubung-hubungkan. Nah, ternyata ketika iman kita lemah, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapapun dia bisa goyah dan dia bisa lupa untuk fokus kepada Kristus. Sebenarnya tadi kalau ketika diingatkan oleh firman Tuhan, saya terus fokus kepada Tuhan, terus berdoa, minta tolong kepada Tuhan, mungkin saya tidak akan jatuh dalam dosa persungutan, kemudian dosa menghubung-hubungkan, mitos, dan juga dosa-dosa yang lain. Mulai menyalahkan orang lain tentang keadaan yang saya alami. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk jangan sampai kita merasa teguh, tetapi ternyata kita tidak teguh berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan, keserupaan dengan Kristus mengalahkan dosa. Kita harus meyakini itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan dosa. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah memiliki relasi, hubungan yang benar dengan Tuhan. Setiap hari dalam doa, pembacaan Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan, dan persekutuan dengan sesama orang percaya dalam Kristus. Sehingga ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita mulai tidak fokus kepada Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dan firman itu yang meneguhkan kita, firman itu yang menguatkan kita dan mengingatkan kita. Ingat, fokuslah kepada Kristus. Kristus telah mengalahkan dosa, maka kamu pun bisa mengalahkan dosa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi titik lemah kita secara pribadi,
Buka itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, bahwa dalam kelemahan kita, ketika kita percaya pada Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kelemahan kita itu ditutupi, sehingga dosa tidak ada celah untuk masuk ke dalam hidup kita. Teruslah berdoa, teruslah membaca Alkitab sebagai firman Tuhan, dan teruslah bersekutu dengan sesama orang percaya dalam Kristus. Mari kita berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh dalam iman, mengingat bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, memiliki pelajaran berharga yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 99 bait pertama dan kedua. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan yang kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa Sorgawi, kembali kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Dalam ibadah pada saat ini kami menerima firman Tuhan yang menegur kami dan juga menguatkan kami, supaya kami dapat terus menjadi murid Tuhan yang setia. Tolong kami Bapa untuk memiliki relasi yang benar dengan Engkau Bapa sebagai Tuhan kami, dalam doa kami, dalam pembacaan Alkitab sebagai firman Tuhan, dan dalam persekutuan kami dengan sesama orang percaya kepada Kristus. Tolong kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami menerima firman Tuhan tersebut, dan terlebih lagi Bapa mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia, sehingga dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa Sorgawi, kami juga pada saat ini bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Untuk Priscilla, Marsi, Befrianti Saragi, Lovren Adirwan Tampani, Saudari Katerina Putri Aligracia, Saudara Martin Mos, Ibu Herlina Simatupang, Davin Karensmos, Ibu Koni Dorotea Dwi Setia Mustamu. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, sehingga dengan bertambahan usia mereka semakin menjadi murid Tuhan yang terus diberkati dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kami juga pada saat ini berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Novi Alex, Bapak Ruslan Judiseno, Bapak Joni Tahalea, Saudara Gustaf Anmama, Saudara Alfian Troy Kristi Purnama, dan setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, namun terlebih lagi Bapa, dalam kelemahan fisik mereka, dalam kelemahan jasmani mereka, rohani mereka tetap kuat, sehingga mereka dimampukan untuk terus berharap kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang sejati. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa pada saat ini bagi keluarga-keluarga saudara-saudara kami, untuk keluarga Ibu Penatua Lestari Ambar Ningrum, keluarga Ibu Winda Maurin Imelda Sihoming, keluarga Bapak Yusak Liu, keluarga Bapak Daniel Liu, keluarga Bapak KS Taek, keluarga Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, keluarga Bapak Penatua Latreyan Hia, keluarga Bapak Samuel Edwin Ganap, keluarga Bapak Martin Luther Gea, keluarga Bapak Ronald TP Sitompul. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami pada saat ini, sehingga setiap keluarga yang kami doakan tetap menjadi keluarga dalam Tuhan, yang senantiasa mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus diberkati dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa pada saat ini Bapak untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta Adrians dan juga keluarga. Kami percaya Tuhan memberkati. Demikian juga dengan setiap penatua dan keluarga Tuhan berkati. Setiap guru sekolah minggu dan keluarga Tuhan berkati. Setiap diakan dengan keluarga Tuhan berkati. Setiap pengurus komisi dan keluarga Tuhan berkati. Bahkan juga setiap anggota jemaat di GKO Jemaat Depok 1 secara khusus Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi satu keluarga Allah yang saling mendoakan, saling menegur dalam firman Tuhan, dan juga saling menguatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus, sehingga jemaat di GKO Depok 1 dapat menjadi berkat, khususnya di lingkungan di sekitar di mana gereja kami ini berada. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap keluarga, untuk para orang tua. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi anak-anak kami dengan kasih Tuhan, dapat menjadi contoh teladan iman bagi anak-anak kami. Bagi anak-anak kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka baik rohani maupun jasmani,
sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan juga mengasihi sesama. Kami percaya masa depan setiap anak-anak kami dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Demikian juga Bapa, pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai jemaat Tuhan, dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya. Tolong kami untuk meyakini kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus kuat dalam iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia secara khusus. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia, untuk para pemimpin bangsa kami percaya Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas-tugas tanggung jawab mereka. Mampukan kami juga untuk menjadi warga negara yang benar, dan kami dapat menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, dan Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, syukur kami, yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi, kini tiba saatnya kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan memberi persembahan sambil mengingat perkataan Tuhan yang terambil dari Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 dan 18, demikian firman-Nya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Sambil kantong diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesan 470 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Bait ketiga kita nyanyikan setelah kantong persembahan selesai. Kita nyanyikan 470 bait pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah sang sumber berkat. Engkau telah memberi berkat kepada kami sampai saat ini. Kami membawa persembahan sebagai tanda syukur kami. Kami lebih bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk mengelola berkat-Mu yang masih ada pada kami. Juga mampukan kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami, ya Allah. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Sengsara keempat mengingatkan kita tentang Kristus yang rela memikul salib. Dia melakukan itu untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan iblis, agar kita hidup bagi Allah. Bagaimana keputusan saudara? Mari imani dan hormati pengorbanannya. Kita bernyanyi dari Kidung Kehasan 515 bait pertama dan kedua. Kami mengarahkan hati kami pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Teduh.